Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, hari Selasa 4 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2025, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini atau sore hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
liman syaa'a minkum an yastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita telah mengkaji ayat yang ke-16. Apa bunyinya? Al-Jawaril, dan 16 bicara tentang sumpah Allah dengan bintang. Berarti sekarang pindah sumpah yang kedua. Apa sumpah yang kedua? Wal-laili idza as'as. Apa artinya wal-laili? Demi malam. Berarti setelah Allah bersumpah dengan bintang, kemudian Allah bersumpah dengan malam. Ada enggak hubungannya antara bintang sama malam? Apa? Kelihatannya di malam atau adanya di malam? Nah, bintang itu kelihatannya di malam hari, bukan adanya di malam hari. Di siang hari pun bintang itu ada, cuman tidak kelihatan karena kalah dengan sinar matahari. Jadi Allah Azza wa Jalla ketika menyusun sumpah-sumpah ini enggak asal. Tidak apa? Tidak asal. Tapi Allah Azza wa Jalla menyusun sumpah-sumpah tersebut berdasarkan keterkaitan antara satu sumpah dengan apa? Sumpah yang lain. Antara makhluk yang dijadikan sebagai media sumpah di sumpah yang pertama dengan makhluk yang dijadikan media sumpah di sumpah yang kedua. Jadi kenapa setelah Allah bersumpah dengan bintang, kemudian Allah bersumpah dengan malam? Karena bintang-bintang itu terlihat kapan? Di malam hari. Oke. Wal-laili, demi malam. Idza as'as. Apabila malam itu as-as. Apa artinya as-as? Dalam bahasa Arab, as-as itu punya makna pergi dan punya makna datang. Jadi satu kata ini punya dua makna. Makna yang pertama apa? Pergi. Makna yang kedua datang. Berarti kalau pakai makna yang pertama, apabila malam pergi. Berarti malam pergi itu kapan? Subuh. Subuh. Oke. Kalau datang berarti maghrib. Jadi cocoknya sebelum fajar menyingsing, sebelum datang waktu subuh, maka malam mulai akan pergi. Klop. Ya, jadi secara logika ya, itu cocok. Karena Allah Azza wa Jalla sedang membahas malam akan pergi, setelah itu membahas tentang subuh. Berarti kan beriringan. Ya, malam mau pergi, terus datang waktu subuh. Pas, urut. Ya. Ini pendapatnya siapa? Imam At-Tabari. Pendapat yang kedua, enggak, bukan itu maknanya. Bukan maknanya malam
akan pergi, justru maknanya adalah malam akan datang. Demi malam apabila datang. Ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Sama-sama ahli tafsir. Ya. Siapa yang nggak kenal tafsir Ibnu Katsir? Apa alasan beliau? Alasan beliau ayat sesudahnya, yaitu was-subhi idza tanaffas. Loh. Dening alasannya sama. Cuman cara beliau mengambil kesimpulan berbeda. Apa cara beliau mengambil kesimpulan? Was-subhi idza tanaffas, apabila subuh telah menyingsing fajarnya, berarti datang waktu siang. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla itu selalu menggandeng siang dan malam. Dan itu banyak di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Lail, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi malam, terus demi apa? Siang. Di ayat yang lain, surat Ad-Duha, wad-duha wal-laili idza saja. Demi waktu duha. Duha kan siang. Wal-laili malam. Allah menggabungkan antara malam dengan apa? Siang. Di dalam surat Al-An'am ayat 96 Allah berfirman, faliqul isbahi wa ja'alal laila sakana. Dialah Allah yang mendatangkan waktu subuh, waktu terang, dan dia pula yang menjadikan malam. Berarti di dalam Al-Quran sering banget Allah menggandengkan antara apa? Siang sama malam. Maka lebih cocok wal-laili idza as'as, artinya apabila malam datang. Karena akan membahas tentang malam. Setelah itu Allah membahas tentang apa? Siang. Sehingga sepasang antara malam dengan siang. Berarti ada berapa pendapat? 2. Pendapat pertama mengatakan wal-laili idza as'as, artinya apabila malam akan pergi. Kemudian apabila malam pergi, kemudian makna yang kedua apa? Demi malam apabila datang. Pendapat mana yang lebih kuat? Argumennya sama-sama kuat atau tidak? Sama-sama kuat. Maka pendapat yang lebih pas, insya Allah, adalah pendapat yang mengatakan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Demi malam apabila pergi dan demi malam apabila datang. Kenapa demikian? Karena dua-duanya sama-sama bisa diterima secara bahasa. Dalam bahasa Arab, as-asa itu artinya bisa pergi, bisa apa? Datang. Secara bahasa bisa diterima. Kemudian secara argumen juga bisa diterima. Baik yang mengatakan pergi maupun yang mengatakan datang. Sama-sama kuat argumennya. Siapa ulama yang berpendapat dua-duanya benar? Oh banyak. Baik ulama ahli bahasa maupun ulama ahli tafsir. Contohnya ulama ahli bahasa Al-Khalil rahimahullah, Al-Mubarrid rahimahullah, Al-Harawi. Ahli tafsir siapa? Kenapa? Datangnya malam dengan perginya malam sama-sama memiliki keajaiban. Sama-sama di dalam dua peristiwa itu terdapat tanda kebesaran Allah. Kita bahas ya, satu persatu. Keajaiban pada datangnya malam. Habis itu kita bahas apa? Keajaiban pada perginya malam.
Sebelum kita lanjutkan. Malam datang membawa kegelapan. Malam pergi membawa meninggalkan kegelapan. Oke. Berarti sama-sama, yang satu membawa, yang satu meninggalkan. Apa keajaibannya ketika malam datang membawa kegelapan? Keajaibannya adalah saat itu alam akan diselimuti. Kenapa? Akan diselimuti. Makanya ayat yang tadi kita baca, waja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian atau selimut yang menutupi apa? Manusia atau alam semesta? Alam semesta atau manusia? Dua-duanya. Menyelimuti, berarti kalau diselimuti kelihatan apa tidak? Tidak. Makanya aktivitas di malam hari seringnya tidak kelihatan. Sebagaimana orang biasanya malam-malam nggak kelihatan karena masuk ke rumah. Iya, rata-rata kita masuk ke rumah. Binatang kelihatan? Enggak. Kenapa? Karena masuk ke sarangnya. Ya. Keajaiban pertama, ketika malam datang, maka malam akan menyelimuti alam semesta. Keajaiban berikutnya, di malam hari, manusia dan banyak hewan mengalami perubahan biologis. Kenapa? Mengalami perubahan biologis. Apa itu, Ustadz? Contohnya produksi hormon melatoninnya akan dilakukan dengan maksimal. Dan hormon ini yang membuat tubuh siap untuk istirahat. Jadi ketika hormon ini diproduksi oleh tubuh, saat itu tubuh kita itu menjadi siap untuk tidur dan istirahat. Makanya tidur di malam hari dengan tidur di pagi hari sama. Apa bedanya? Bedanya hormon di hari tidak diproduksi. Betul. Tapi efeknya ke tubuh apa? Jauh berbeda. Jenengan nggak percaya? Walaupun jumlah tidurnya sama. Jumlah tidur maksudnya apa? Jamnya. Kita biasanya malam tidur berapa jam? Berapa? 5, 6, ya. Katakanlah 6 jam. Oke. Bisa nggak kita habis subuh tidur sampai 6 jam? Bisa? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Bisa. Berarti kalau subuh jam 5, berarti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misalnya. Jam 11 bangun. Sama-sama berapa jam? 6 jam atau 7 jam. Kemudian kita bikin ruangan tempat kita tidur, apa? Gelap. Dengan cara lampu dimatikan, jendela ditutup, tambahin nyalakan AC, biar suasananya dingin seperti di malam hari. Sama-sama gelap, sama-sama dingin. Sama-sama 6 jam. Ketika bangun, rasanya sama atau beda? Bedanya apa? Bedanya kalau bangun pagi hari, fresh. Kalau bangun, tidurnya habis subuh, bangunnya jam berapa?
11. Apa rasanya? Lemes, lesu. Malam waktunya istirahat, siang waktunya beraktivitas. Jadi burung hantu beda, Ustaz. Kita kan bukan burung hantu. Keindahan bintang. Sebagaimana ayat yang kita sampaikan kemarin. Ya, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan kami telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Maksudnya bintang-bintang. Ya. Dan itu enggak kelihatan kecuali di malam hari. Makanya tidak sedikit ya suami istri ya, yang pengen refreshing, yuk lihat apa? Bintang. Oh, indah banget ya. Itu bintang apa ya? Itu rasi apa ya? Iya, daripada sibuk dolanan HP. Nah, lewat jendela itu bintang apa? Indah sekali. Ya. Ini keajaiban. Apalagi keajaiban yang lain. Ketika malam itu tiba, suasananya akan hening. Apa? Suasananya akan hening. Subhanallah ya. Saya itu kalau subuh itu bisa dengerin suara azan dari Masjid Agung. Padahal saya di mana? Kedung Wuluh. Tapi saya nggak dengar suara azan Masjid Agung kapan? Zuhur, asar nggak dengar. Subuh dengar. Padahal jauh. Kenapa? Karena suasananya hening. Dan nanti kita akan jelaskan insya Allah bahwa di dalam keheningan itu ada sebuah keindahan yang lebih indah dari semuanya. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Berarti ini adalah keajaiban malam apabila datang. Sekarang kita pindah. Kenapa? Keajaiban malam, tadi ya. Sekarang keajaiban malam apabila pergi. Apa keajaibannya? Perginya malam itu sangat ajaib. Kenapa? Karena perginya itu secara halus, perlahan dan bertahap. Secara apa? Halus, perlahan dan bertahap. Beda dengan lampunya manusia. Kalau lampunya manusia gimana? Biar mulai nenek jenengan bangun-bangun, lampunya dimatiin pas tidur, terus begitu bangun lampunya diapain? Nyalain. Apa? Silo. Ketika siang datang silo enggak? Enggak. Kenapa? Karena secara bertahap. Enggak ujuk-ujuk. Biar pet. Enggak. Atau pet biar. Enggak. Ini keajaiban siang, keajaiban malam ketika pergi. Secara bertahap. Coba kita perhatikan. Ya. Dari gelap, kemudian agak nopo, redup, lama-lama terang. Terangnya awalnya pun juga bukan terang yang panas. Ya. Jam 6, jam 7, sudah terang atau belum? Sudah. Tapi terangnya nggak panas. Jadi perubahannya itu bukan hanya perubahan cahaya, tapi juga perubahan suhu. Subhanallah. Ya, ini salah satu dari keindahan malam apabila pergi. Apalagi keindahannya, ketika malam pergi, kemudian datang waktu siang, saat itulah tumbuh-tumbuhan mulai berfotosintesis. Hewan-hewan mulai keluar dari sarangnya. Cuit. Apa? Burung. Bapak-bapak mulai berangkat kerja. Ada yang kerjanya di pasar, ada yang kerjanya di
sawah, ada yang nganggur, nggak kerja apa-apa. Ya. Ada yang Masya Allah ngajar, semuanya berangkat dengan penuh semangat. Oke. Jadi momen datangnya malam dan momen perginya malam sama-sama memiliki keajaiban. Makanya walaili idza as'as dimaknai napa? Demi malam apabila datang dan pergi. Oke, walaili idza as'as. Demi malam apabila datang atau pergi. Ketika malam akan pergi, saat itulah waktu yang terbaik untuk menjalankan sebuah ibadah. Ibadah tersebut adalah salat witir. Salat apa? Witir. Apa itu salat witir? Salat yang berjumlah ganjil di akhir salat tahajud. Jadi waktu yang paling spesial untuk menjalankan salat witir adalah ketika malam akan pergi. Berarti menjelang subuh. Ini afdol bagi siapa? Bagi orang yang kira-kira bakalan bangun. Berarti kalau orang yang kira-kira tidak bakalan bangun, lebih baik sholat witirnya sebelum tidur. Kenapa? Karena takut kelewat sholat witir. Berarti kalau jenengan ditanya, Mas, witir itu afdolnya sebelum tidur atau setelah bangun tidur? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung kemungkinan bangun atau tidak. Kemungkinan bangun itu maksudnya udah mati apa orang? Maksudnya kemungkinan dia itu bangunnya gasik sebelum subuh atau bangunnya pas azan gitu loh. Jadi masing-masing dari kita ngecek kebiasaannya sendiri-sendiri. Ada orang yang memang biasanya bangunnya kapan? Qomat. Orang Quran tok. Qomat nabe tangi. Nah, kalau kayak gini mendingan witirnya kapan? Sebelum tidur supaya nggak kelewat. Tapi kalau misalnya dia ini sudah terbiasa subuh jam 4:30, bangun jam 4. Apalagi di bulan Ramadan, bangun jam 3. Ya. Kalau sudah terbiasa kayak gitu, maka witirnya di akhir malam. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man khafa alla yaquma min akhiril laili falyutir awwalahu." Barang siapa yang takut, khawatir gak bisa bangun di akhir malam, hendaklah dia menunaikan witirnya di awal malam, alias sebelum tidur. Di akhir malam itu disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu lebih afdal. Salat apa? Witir di akhir malam. Lah nek tarawih kepriwe Ustaz? Kalau tarawih gimana? Berarti kita habis 4 rakaat terus habis 8 rakaat terus bubar ya gue? Iya? Enggak. Kenapa enggak? Karena ada keutamaan khusus salat bareng imam sampai selesai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan kata beliau hadis ini sahih, "Man qama
ma'al imami hatta yansarif. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin. Dia dapat pahala seperti orang yang tahajud semalam suntuk. Sholat apa? Tahajud semalam suntuk. Semalam suntuk sih mulai kapan? Habis isya. Nanti? Karena kayaknya belum ada di antara kita yang pernah melakukannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah sholat bareng imam sampai selesai. Berarti sampai witir enggak? Sampai witir. Sampai witir. Lah Ustaz, lah nanti kalau saya pengen apa? Pengen sholat lagi malam-malam Ustaz. Wong bangun jam 3, sahur paling seperempat jam. Apa setengah jam? Apa sejam? Terus waktunya buat apa Ustaz? Saya pengen sholat lagi Ustaz. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi, ya ada tapinya. Tidak boleh witir lagi. Karena kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasul SAW bersabda, La witrani fi laylah. Tidak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Kenapa tidak boleh? Nanti nggak jadi witir lagi. Witir artinya apa? Ganjil. Nah witir ping loro. Jadi ini genep. Ya. Padahal yang diinginkan witir. Witir adalah ganjil. Ganjil itu gasal. 1, 3, 5, 7. Nah, kalau misalnya witirnya 2 kali, 1 tambah 1 sama dengan 2. Genap. Witirnya 3, 3 tambah 1 sama dengan 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Wah, enggak jadi dong witirnya. Katanya kita disuruh menutup sholat malam dengan witir, Ustaz. Kalau misalnya kita sudah witir di awal malam, terus kita apa? Tahajud lagi. Berarti kan penutupnya bukan apa? Bukan witir. Gimana, Ustaz? Ya enggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW menyampaikan hendaklah sholat malammu kamu tutup dengan witir. Itu maksudnya adalah jangan sampai engkau tinggalkan witir. Itu maksudnya. Jangan sampai engkau tinggalkan witir. Bahkan seandainya kita nggak sempat sholat malam, lakukan witir tok ora apa-apa. Seandainya nggak bisa apa? Tahajud. Witirnya aja nggak apa-apa. Bahkan kata Rasul SAW, kalau takut ketabrak subuh, maka witirlah 1 rakaat. Pinter? 1 rakaat. Walaupun cuma witir 1 rakaat, tidak masalah. Yang penting witirnya jangan ditinggalkan. Itu maksud dari sabda Nabi SAW tadi. Alhamdulillah Ustaz, 1 rakaat. Mulai segi witirnya siji bae. Masya Allah. 5 tahun witirnya siji terus. Ya, janganlah. Ya, untuk pembiasaan tidak apa-apa lah 1 rakaat selama sebulan. Habis itu nambah loh. Jadi berapa? Jadi 3. Nanti lama-lama nambah lagi. Jadi berapa? 5. Ya, bagus, tidak apa-apa. Ya. Ini adalah disunahkannya witir di akhir malam. Kemudian Allah bersumpah dengan malam, sebagaimana kemarin Allah bersumpah dengan bintang, karena bintang memiliki banyak faedah dan manfaat, malam pun juga sama. Salah satu faedahnya, faedah dari malam sudah saya sebutkan tadi, sebagai waktu untuk apa? Istirahat. Kemudian kita bisa melihat apa? Keindahan bintang. Kemudian malam akan menyelimuti alam semesta. Dan tadi yang saya janjikan, malam adalah waktu yang sangat favorit untuk beribadah. Apa bedanya ibadah di malam hari dibandingkan ibadah di siang hari?
Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Muzammil ayat 6. Inna nasyi'atal layli hiya ashaddu wat'aw wa aqwamu qila. Salat di malam hari itu lebih gampang untuk fokus dan terjadi kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang diresapi di dalam hati. Makanya waktu yang paling cocok untuk sholat khusyuk kapan? Malam hari. Dan biasanya di malam hari lebih ikhlas. Kenapa? Karena nggak ada yang lihat. Makanya kalau udah nggak ada yang lihat, nggak usah pasang status. Alangkah indahnya tahajud sendirian tanpa dilihat orang lain. Wong pasang status kok, akhirnya wong pada maca. Nggak jadi nopo menyembunyikan amal. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.